Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Viracun dan di video kali ini kita akan membahas soal TIU yang sudah dipastikan akan muncul lagi di tahun 2024 di tes CPNS. Oke teman-teman. Nah, ini dia nih 100% keluar. Kenapa? Karena soal SKDTU ini kita buat berdasarkan FR 2023 dan sekolah kedinasan yang kemarin tahun 2024. Buat teman-teman yang mau update terus seputar info CPNS maupun tips dan trik mengerjakan soal setiap harinya, teman-teman bisa follow aku di Instagram VR_Magvira atau Viracun CPNS atau di TikTok Viracun, teman-teman yang TikToker bisa follow aku di sini. Dan Bimbel SKD Batch 9 sebentar lagi akan kita buka pendaftarannya. Teman-teman bisa kunjungi websitenya di viracun.id ya. Kita akan kabari di sosial media ini, Instagram, kalau pendaftarannya sudah dibuka. Oke, kita langsung ke soal yang nomor satu nih teman-teman. Nah, ini adalah soal analogi kata yang banyak banget lagi keluar di SKD Kedinasan tahun 2024. Jadi buat teman-teman ini jangan disepelekan ya, karena poinnya sama dengan soal yang lain. Sama-sama poinnya 5. Jadi jangan menyepelekan soal apapun di TIU, karena semua poinnya sama. Fotosintesis dan tumbuhan. Nah, ini kita cari hubungan yang spesifik antara keduanya. Terus dari choice-nya kita cari hubungan spesifik juga teman-teman yang seperti di soal ini. Nah, contohnya fotosintesis dan tumbuhan itu adalah ya, ini adalah proses ilmiah ya, proses alami. Oke, proses alami yang spesifik terjadi di tumbuhan. Ya kan? Fotosintesis tidak terjadi di hewan dan fotosintesis tidak terjadi pada manusia. Jadi spesifik hanya di tumbuhan. Nah, dari choice ini kita lihat nih. Fermentasi dan roti. Apakah fermentasi adalah proses alami yang hanya terjadi di roti? Enggak ya. Jadi fermentasi juga terjadi di susu dan lain-lain seperti yogurt. Jadi ini bukan. Oke. Respirasi. Nah, apakah respirasi hanya terjadi pada manusia? Adalah proses alam yang terjadi pada manusia saja? Enggak ya, respirasi juga dialami pada hewan. Jadi ini juga bukan. Nah, sekarang bagian C. Metamorfosis kupu-kupu. Apakah metamorfosis adalah proses alami yang hanya dialami oleh kupu-kupu? Iya ya, jadi metamorfosis itu hanya dialami, proses alami yang hanya terjadi pada kupu-kupu. Jadi jawabannya adalah bagian C. Evaporasi juga tidak hanya terjadi di air, teman-teman ya. Kondensasi juga tidak hanya terjadi di uap, bisa saat-saat lain yang berbentuk gas. Bisa teman-teman? Nah, jadi kuncinya tuh harus tenang, tapi tenang itu didapatkan dari mana? Ya, didapatkan dari latihan yang banyak dan persiapan yang baik. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, teman-teman kalau kalian mau mengerjakan duluan, di pause dulu videonya itu oke banget ya. Jadi setelah kalian coba mengerjakan baru deh kalian cocokkan dengan pembahasan aku. Nomor 2. Nah, ini soal yang sering banget bikin panik teman-teman pejuang CPNS karena biasanya baru muncul soalnya saja udah overthinking gitu ya. Wah, pasti aku nggak bisa ngerjain ini sulit banget. Padahal enggak ya. Kemarin di tes SKD 2023 itu soal silogismenya bukan hanya dua premis ya. Bukan hanya dua premis, tapi ada yang tiga premis bahkan sampai empat premis. Dan di sini aku menunjukkan yang empat premis. Gimana nih cara menarik kesimpulannya? Oke, kita lihat. Semua dokter adalah orang yang peduli kesehatan. Ini adalah premis yang pertama. Beberapa ilmuwan adalah dokter. Ini premis yang kedua. Nah, dari premis pertama dan kedua, kita udah bisa mengambil kesimpulan dari premis pertama dan kedua nih. Kan semua dokter itu peduli kesehatan. Beberapa ilmuwan adalah dokter. Berarti kita bisa menyimpulkan di sini kalau beberapa ilmuwan peduli kesehatan. Ya kan, teman-teman? Jadi beberapa ilmuwan peduli akan kesehatan. Nah, kita ke premis yang ketiga lagi. Tidak ada ilmuwan yang suka makanan cepat saji.
Nggak ada ilmuwan yang suka makanan cepat saji. Atau dengan kata lain, semua ilmuwan nggak suka makanan cepat saji. Iya kan? Terus premis yang keempat, semua orang yang suka makanan cepat saji tidak menjaga kesehatan ya. Jadi semua orang yang suka makanan cepat saji itu nggak menjaga kesehatan. Dari premis 3 dan premis 4 bisa kita simpulkan karena tidak ada ilmuwan yang suka makanan cepat saji dan semua orang yang suka makanan cepat saji tidak menjaga kesehatan, karenanya semua ilmuwan itu menjaga kesehatan. Iya kan teman-teman? Karena nggak ada yang suka makanan cepat saji. Oke, bisa ya. Jaga kesehatan. Ini adalah contoh soal psikologisme yang dikerjakan dengan cara logika ya, bukan dengan cara rumus. Karena kalau rumus kayaknya lebih ribet jadinya ya. Nah, dari kesimpulan premis 1 2 dan kesimpulan premis 3 dan 4 bisa kita simpulkan apa teman-teman? Beberapa ilmuwan peduli kesehatan, semua ilmuwan menjaga kesehatan. Jadi, dari kedua ini kita bisa simpulkan kalau semua ilmuwan itu peduli dan menjagakan kesehatan. Oke, teman-teman, peduli atau menjaga kesehatan. Semua ilmuwan. Nah, kita lihat dari choice-nya nih. Beberapa orang yang tidak peduli kesehatan adalah ilmuwan. Ini jelas salah. Semua orang yang peduli kesehatan adalah dokter. Ini enggak juga teman-teman ya. Yang bagian C, beberapa dokter suka makanan cepat saja. Ini tidak bukan kesimpulan yang ditarik dari premis 1 dan premis sampai premis 4. Yang bagian D, tidak ada ilmuwan yang tidak peduli kesehatan. Ini kan sama saja teman-teman ya. Tidak ada ilmuwan yang tidak peduli kesehatan, itu sama saja dengan semua ilmuwan itu peduli atau menjaga kesehatan. Iya kan? Berarti jawaban yang benar adalah bagian D. Nah, intinya adalah ketenangan teman-teman dan pernah nggak kalian mengerjakan soal seperti ini? Pengalaman itu penting teman-teman ya. Jadi kalau kalian sudah berpengalaman, otomatis kalian akan tenang saat berhadapan dengan soal silogisme. Dan di bimbel Viracun ini teman-teman diajarkan semua tekniknya, caranya, mau 2 premis, 3 premis, 4 premis, cara rumus, cara logika, itu sudah semua kita rangkum di bimbel Viracun. Oke? Em, soal nomor 3. Nah, ini salah satu soal favorit ya, soal favorit aku juga. Kenapa? Karena soal hitung cepat itu paling gampang buat dikerjakan dan paling pasti gitu teman-teman. Jadi SOP-nya tuh jelas. Pada saat kita berhadapan dengan soal hitung cepat, itu kita tahu kita mesti ngapain gitu teman-teman ya. Apa yang harus pertama kita lakukan. Jadi kalau teman-teman tidak bisa mengerjakan soal hitung cepat itu dengan benar, itu sayang banget ya. Justru di sini kita bisa mencuri poin sebanyak-banyaknya. Oke? Nah, ini adalah pecahan campuran, teman-teman. Kemudian ada pembagian, perkalian, dan penjumlahan. Nah, kalau pecahan campuran dan operasinya adalah pembagian dan perkalian, ini kita harus kerjakan duluan ya, karena ini lebih kuat. Ya, perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan. Kita harus rubah ke pecahan biasa. Nah, caranya 5 dikali 2, 10, 10 tambah 4 itu 14/5. Nah, karena pembagian pecahan, kita bisa ubah jadi perkalian. Terus kita balik ya. 2/10 kita balik menjadi 10/2. Kemudian dikali 1/1/7. Ini kita ubah jadi pecahan biasa. 7 kali 1, 7 tambah 1, 8 ya. Jadi 8/7. Lalu kita tambah, ini perlu dirubah nggak Kang? Nggak usah. Tulis aja dulu. Karena di choice-nya ini pecahan campuran ya. Jadi penting untuk melirik choice juga pada saat mengerjakan soal TIO. Kita kerjakan yang dalam kurung ini dulu karena semuanya perkalian. Ini kita bisa coret-coret ya. 10 dengan 5 masing-masing bisa bagi 5 ya. Jadi 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 itu 2. 2 bagi 2 1 ya. Kemudian 14 dengan 7 masing-masing bagi 7. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Oke, tersisa berapa? 2 kali 1 kali 8. 2 kali 1 kali 8 itu sama dengan 16 ditambah 1 per 17. Nah, karena ini penjumlahan teman-teman, penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan campuran, kita bisa menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulatnya saja. 16 ditambah 1 itu 17, kemudian gandengkan saja dengan pecahan
dengan bilangan pecahannya. Nah, itu kalau penjumlahan. Kalau pengurangan beda lagi ya. Hati-hati kalau pengurangan. Jadi jawabannya adalah 17 1/17. Oke, gimana? Kalian sama nggak cara jawabnya? Semoga sama ya, atau lebih cepat lagi. Nah, ini teman-teman, soal hitung cepat itu membutuhkan banyak skill ya. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana mengubah cara pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sebaliknya, teman-teman juga harus tahu cara coret-coret ini gimana supaya cepat ngerjainnya. Menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan campuran itu gimana? Itu butuh basic atau fondasi yang bagus ya. Jadi buat teman-teman yang merasa aku udah lama tidak bersentuhan dengan matematika, itu harus pelajari basicnya lagi dari awal kalau kalian ingin mengerjakan soal numerik itu dengan cepat. Ya, dan semua di Bimbel Viracun kita sudah em, bahas semuanya. Kita sudah sisihkan satu pertemuan untuk membahas tentang basic-basic seperti ini supaya teman-teman tuh bisa lancar mengerjakan soal hitung cepat ataupun hitung numerik lainnya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya, aku mau kasih tahu nih ke teman-teman kalau sudah deket-deket tes seperti ini, sebaiknya teman-teman tuh memperbanyak tryout. Kenapa memperbanyak tryout? Karena tes SKD CPNS itu bukan hanya sekedar siapa yang paling banyak belajar, dialah pemenangnya. Bukan sekedar itu saja, tapi siapa yang bisa fokus dan mengontrol mentalnya pada saat tes SKD itu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap skor kalian nanti, teman-teman. Ada orang yang pintar, tapi pada saat tes dia ngeblank, dia nggak terbiasa mengerjakan 110 soal sekaligus dengan dikejar-kejar waktu ya, dengan dikejar-kejar waktu 100 menit. Waktunya tuh jalan terus teman-teman ya, waktunya jalan terus dan kita harus mengerjakan dengan fokus yang tinggi dan ketenangan gitu ya teman-teman ya. Itu membutuhkan mental dan ketahanan yang baik dan itu bisa dibangun dari apa? Itu bisa dibangun dari latihan. Makanya aku selalu mengingatkan buat teman-teman pejuang CPNS perbanyak tryout selalu kalau udah ada ke tes seperti ini. Dan teman-teman bisa mendapatkan tryout yang bagus ya di Bimbel Viracun. Ada paket khusus tryoutnya nih teman-teman. Yang terbaru itu tryout volume 10 dan yang sebelum-sebelumnya ada juga volume 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, volume ini semua kita buat setelah tes SKD 2023. Jadi kiblatnya ada di SKD 2023 dan juga di tes SKD kedinasan kemarin. Jadi ini terbaru semua teman-teman, soalnya fresh. Soalnya benar-benar mewakili tes asli, bukan soal-soal jadul. Dan sistemnya kita seperti chat BKN ya, jadi bisa melatih teman-teman untuk menentukan strategi, untuk melatih mental kalian pada saat mengerjakan soal. Nah, teman-teman bisa akses tryout ini di www.viracun.id. Teman-teman yang belum buat akun, bisa buat akun dulu, terus akses tryoutnya di sini. Oke teman-teman, bisikin aku berapa skor kalian ya setelah mengerjakan tryout di Bimbel Viracun. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah soal perbandingan kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel. Oke, yang disajikan dalam bentuk tabel. Dan ini baru keluar di tahun 2023 penyajian seperti ini. Perbandingan kuantitatif tuh udah lama ya sebenarnya ya. Cuman penyajian yang kayak gini tuh baru baru aja di tahun 2023. Oke, kita lihat. Anissa membutuhkan waktu setengah jam untuk mengisi 60 liter air. Oke, pada sebuah bak. Jadi membutuhkan setengah jam untuk mengisi 60 liter air. P itu adalah waktu yang dibutuhkan Anissa untuk mengisi 80 liter air pada bak. Dan Q itu adalah sepertiga jam. Oke, teman-teman. Jadi kita harus tahu berapa P itu. P bisa kita ketahui dengan acuan dari soal ini. Kalau setengah jam, oke, kalau setengah jam itu bisa mengisi 60 liter air. Nah, waktu yang dibutuhkan kalau 80 liter air. Nah, anggaplah di sini P ya. Jadi P itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 80 liter air. Kita bisa menggunakan pecahan senilai dan tidak senilai untuk mencari berapa itu P ya. Kita analisis dulu apakah ini senilai atau tidak senilai. Semakin banyak air yang diisi, ini kan semakin banyak nih, 60 ke 80. Maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Nah, kalau sama-sama bertambah, berarti ini adalah perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan kesenilai, kita kalikan yang ini teman-teman ya. Menyilang, P dikali 60 sama dengan 1/2 dikali 80.
Oke, jadi P dikali 60 sama dengan seperdua dikali 80. Nah, ini kita bisa kerjakan dulu. 80 dikali seperdua itu kan 40 ya. Nah, kemudian 60 pindah ruas jadinya P sama dengan 40 per 60. Oke, jadi dari perkalian dia pindah ke kanan jadi pembagian. Nah, nolnya bisa kita coret. 4 per 6 disederhanakan masing-masing bagi 2 ya. 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Jadi 2 per 3 jam. Jadi kalau mengisi 80 liter dia membutuhkan waktu 2 per 3 jam. Sedangkan Ki itu adalah sepertiga jam. Jadi P lebih besar daripada Q kan? Karena P 2 per 3 dan Q sepertiga. Oke? Nah, ada nggak P lebih besar daripada Q di choice-nya? Kalau nggak ada, kita cari yang pernyataannya bernilai benar. Oke? Yang bagian A, P lebih kecil dari Q ini kan nggak mungkin ya. Karena kan kita punya ini. Oke? Ini P lebih besar daripada 2 Q. P itu kan 2 per 3. Kalau 2 dikali Ki, itu kan jadinya 2 dikali sepertiga. 2 kali sepertiga, 2 per 3. Harusnya sama teman-teman ya. Jadi harusnya P sama dengan 2 Ki. Ini salah, karena harusnya sama. Ada nggak yang P sama dengan 2 Ki? Ada ya, jadi bagian D. Jadi yang bernilai benar pernyataannya itu adalah bagian D. P sama dengan 2 Ki. Bisa ya teman-teman? Bisa dong. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soal yang salah satu ditakuti juga teman-teman ya. Soal penalaran analitis terus duduk melingkar. Nah, gimana tuh Kak kalau penalaran analitis duduk melingkar? Baru lihat aja aku udah skip, udah lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini ada triknya teman-teman ya. Jadi kalau soal penalaran analitis terus duduk melingkar ya udah kalian gambar aja dulu lingkaran teman-teman. Biar ada gambaran gitu ya. Nah, oke. Aduh, kalau lingkarannya agak gepeng-gepeng sedikit nih. Harus lebih melingkar lagi. Oke. Nah, kemudian di sini disebutkan ada 8 orang sahabat, yaitu ini dia duduk di sebuah taman yang duduk melingkar. Nah, kalau 8 orang, coba kita bagi 8 ya, bagi 8 lingkarannya karena mereka akan eh, duduk di lingkaran ini gitu, 8 orang ini. Coba kita bagi 8 ya. Kan bisa seperti ini. Ini udah 2, 3, 4, 5, 6, oke, 7, 8 gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau cuma 4 orang ya udah ini aja 1, 2, 3, 4. Oke teman-teman. Kalau 6 orang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Nah kebetulan ini eh 8 orang makanya kita tambah satu sini. Oke. Nah, kita baca duduk petunjuk yang pertama. Asmi berhadapan dengan Erna. Gimana ya? Kita coba aja di sini. Asmi berhadapan dengan Erna. Cinta terpisah satu kursi sebelah kanan dari Erna. Erna yang ini. Berarti cinta terpisah satu kursi, berarti ini kosong, terus ini cinta. Karena di sebelah kanan, berarti di sini, sebelah kanan kalian ya. Kemudian, em, dan berhadapan dengan Gali. Berarti cinta berhadapan dengan Gali. Oke. Fahri duduk di antara Gali dan Erna. Gali dan Erna berarti Fahri di sini. Dan terpisah satu kursi dari Dodi. Terpisah satu kursi dari Dodi kalau Fahri di sini. Berarti Dodinya bisa di sini ya, terpisah satu kursi. Atau bisa di sini juga dong ya. Jadi ada dua kemungkinan teman-teman. Dodi bisa di sini atau bisa di sini. Kita lihat dulu. Harris duduk terpisah dua kursi sebelah kanan dari Cinta. Harris terpisah dua kursi sebelah kanan. Berarti sebelah kanan di sini ya. Satu, dua. Berarti Harris yang di sini. Oke, berarti Harris yang di sini. Kemudian Dodi yang di sini. Ya kan? Yang belum disebut siapa? Bima ya. Oke, nah kita lihat pertanyaannya. Ini pertanyaan apa saja sudah bisa kita jawab karena kursinya udah terisi semua.
Siapa yang duduk di antara Asmi dan Cinta? Asmi dan Cinta berarti Bima, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah bagian C. Gitu caranya kalau duduk melingkar ya. Jadi jangan panik, gambar aja lingkarannya, bagi-bagi lingkarannya sesuai dengan berapa orang yang duduk di situ. Insya Allah teman-teman bisa jawab kalau mengikuti petunjuknya dengan baik. Oke, gampang kan? Nah, itu semua diajarkan di Bimbel Viracun, teman-teman. Lebih lengkapnya, semua model-model penalaran analitis kita udah rangkum dan kita udah ajarkan di Bimbel Viracun dan soal-soal di Traut Bimbel Viracun ya seperti ini, teman-teman. Oke, kita ke soal nomor 6. Ini adalah soal yang gampang-gampang susah teman-teman ya. Jadi kalau terlanjur dapat gampang ya gampang banget. Tapi kalau ada juga yang nggak bisa menotis polanya gimana karena nggak terbiasa ya. Jadi kalau pola bilangan itu ataupun deret angka seperti ini tuh kita tuh harus terbiasa teman-temannya. Ala bisa karena biasa. Kalau nggak terbiasa itu akan berbeda banget pada saat kalian sudah mengerjakan 50 misal ya. 50 soal deret seperti ini dengan nggak sama sekali. Itu akan beda mata kalian itu dalam mencari polanya itu akan berbeda sama orang yang udah sering ngerjakan soal deret. Jadi biasakan ya. Nah, ini kita lihat secara keseluruhan dulu. Ini kalau diperhatiin 8 ke 16 kan itu dikali 2 ya. 6 ke 12 itu kan juga dikali 2. 4 ke 8 juga dikali 2. Berarti titik-titik dikali 2 sama dengan 4 berapa? Ya 2 ya teman-teman ya. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 2. Atau mungkin ada juga yang mendapatkannya seperti ini. 16 ke 6 itu kan dikurang 10. 12 ke 4 itu kan dikurang 8. Berarti di sini dikurang berapa? Kurang 10, kurang 8, berarti kurang 6. 8 kurang 6 ya. Sudah sangat meyakinkan bahwa jawabannya adalah 2. Begitu. Itu kalau udah terbiasa ya. Kebetulan emang soalnya gampang dan kabar baiknya deret di tahun 2023 dan 2024 SKD Kedinasan kemarin tingkat kesulitannya tuh ada di sini teman-teman. Di seputar ini aja tingkat kesulitannya. Nggak ada yang susah-susah banget tuh jarang ya. Semoga kalian mendapatkan yang gampang juga ya. Amin. Nah, kita ke soal tabel, menganalisis tabel. Nah, menganalisis tabel ini baru keluar juga di tahun 2023, teman-teman ya. Dan ini juga gampang-gampang susah. Gampangnya gimana? Karena emang soalnya gampang ya. Susahnya kenapa? Karena em, ini menguji ketenangan dan ketelitian, teman-teman ya. Jadi kalau kalian tidak tenang dalam mengerjakan ini, itu biasanya kurang teliti ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, jangan lihat tabelnya langsung, tapi lihat pertanyaannya. Berikut adalah data penjualan handphone dalam 3 bulan terakhir. Jadi kita ada ada gambarnya gitu. Oh, ini tentang apa? Setelah kalian baca pertanyaannya. Manakah pernyataan yang benar berdasarkan tabel di atas? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, manakah pernyataan yang benar? Itu tidak ada pilihan lain selain mengeliminasi choice-nya, teman-teman. Berdasarkan tabelnya. Baru tuh kalian lihat tabelnya. Karena kalau kalian lihat tabelnya dulu, oh 50, 25, itu tidak ada tujuan gitu, teman-teman. Tapi kalau kalian sudah membaca pertanyaannya itu kalian punya goal gitu. Oh, aku harus ngapain? Bagian A. Oppo mengalami penurunan penjualan sebesar 40% pada bulan Juli. Oppo yang mana nih? Jadi kalau penurunan dari Juni ke Juli dia turun berapa? Oh, dari 50 turun ke 25. Apakah turun setengahnya itu 40%? Ini kan turun setengahnya teman-temannya. Harusnya turun 50% ya. Jadi ini bukan jawaban yang benar. Yang bagian B, total penjualan Apple dan Samsung sama banyak selama 3 bulan. Apple, oke, dan Samsung selama 3 bulan. Ini kan 4565. Ini 4555. Ini salah ya. Jadi harus cepet-cepet juga dalam menjumlahkan teman-teman. Insya Allah angkanya nggak susah-susah banget kok di tes CPNS tuh. Yang bagian C, dibandingkan bulan Juni, Samsung mengalami kenaikan sebanyak 25% pada Juli. Oke, berarti yang dimaksud adalah ini ya. Samsung. Katanya dibandingkan bulan Juni ke bulan Juli itu kenaikannya sebanyak 25%. 25% itu berapa? Ini buat yang udah familiar dengan persen. 25% itu adalah seperempat ya. Jadi katanya mengalami kenaikan seperempatnya. Seperempat dari 20 itu apakah 5? Ya, 5 ya. Jadi 25% dari 20 itu sama dengan seperempat dikali 20 itu sama dengan 5.
Jadi 20 ditambah 5 apakah sama dengan 25? Iya, benar ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah bagian C. Gimana teman-teman? Aku yakin sih kalau kalian sudah banyak latihan, insya Allah bisa mengerjakan soal-soal TIU itu dengan baik. Banyak orang yang mendapatkan skor sempurna di TIU. Dan itu bukan tidak mungkin karena TIU itu ilmu pasti ya. Ilmu pasti yang sudah pasti jawabannya itu benar ya. Sudah pasti cara menjawabnya tuh seperti ini gitu teman-teman. Jadi aku sangat berharap teman-teman tuh bisa mendapatkan skor yang maksimal di semuanya. Tapi yang paling mungkin mendapatkan skor sempurna itu adalah TIU teman-teman ya. Karena ini adalah ilmu pasti. Dan teman-teman untuk menguasai TIU teman-teman bisa join di Bimbel Viracun. Tapi pendaftarannya belum dibuka ya. Insya Allah kalau nggak besok lusa. Jadi tongkrongin aja di Instagram aku di @vera_makvira untuk update kapan bimbel Viracun akan dibuka. Dan kita akan belajar bareng-bareng nih. Bukan cuma di YouTube aja, tapi selama 20 kali pertemuan membahas TWK, TIU, dan TKP bersama coach-coach berpengalaman lainnya. Nah, teman-teman, banyak tryout karena tryout itu sangat penting untuk melatih mental dan strategi teman-teman pada saat mengerjakan solid tes SKD nanti. Oke, sukses semuanya teman-teman. Jangan lupa belajar. Tes SKD sudah ada di depan mata semua. Semoga teman-teman semua lulus berkas ya dan bisa melaju ke tahap selanjutnya. Amin. Sampai ketemu di pertemuan. Sampai ketemu di konten YouTube selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.